Pembalap Ducati, Marc Marquez tampil luar biasa dan menunjukkan kelas sejatinya. Ia berhasil keluar sebagai juara dalam sprint race MotoGP Belanda 2025 setelah finish terdepan di sirkuit Assen Sabtu malam yang panas. Tepat di belakang sang juara, menyusul sang adik Alex Marquez dan kemudian Marco Bezzecchi yang sukses merebut podium ketiga. Momen ini begitu spesial bagi Bezzecchi karena ini adalah podium pertamanya sejak MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Sementara itu, Fabio Quartararo yang memulai balapan dari pole position harus menelan kekecewaan. Ia gagal mempertahankan keunggulannya dan gagal naik podium. Posisi 5 besar akhirnya dilengkapi oleh Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia. Performa Di Gia benar-benar memukau. Pembalap dari tim milik Valentino Rossi ini kembali memupus harapan Bagnaia seperti yang terjadi di MotoGP Italia 2025 di mana Di Gia meraih podium ketiga dan Bagnaia harus puas finish keempat. Balapan dimulai dengan Quartararo mempertahankan posisi terdepan usai start, namun drama langsung terjadi. Joan Mir mengalami kecelakaan di tikungan pertama, membuat suasana balapan semakin menegangkan. Dari posisi keempat, Marc Marquez mulai menggila. Ia berhasil menyalip Bagnaia dan Alex Marquez langsung melesat ke posisi kedua. Hanya butuh satu lap lagi, Marquez sudah mengambil alih pimpinan balapan. Di lap kedua, Marc memimpin balapan diikuti Alex Marquez dan Quartararo. Sementara Bezzecchi mulai mengancam dengan menyalip Bagnaia dan mendorongnya ke posisi kelima. Aksi makin panas di lap ketiga. Bezzecchi dan Quartararo bersaing ketat untuk posisi ketiga. Marquez bersaudara masih memimpin, sementara Quartararo mulai tertekan dan turun ke posisi keempat, dikejar oleh Bagnaia. Tak hanya itu, Maverick Vinales juga mulai mengincar posisi Bagnaia, tapi justru Di Gia yang berhasil menyalip dan naik ke posisi keenam. Ia terus mendekati Bagnaia yang mulai kehilangan ritme. Di lap kelima, Marc Marquez tetap di depan, terus diikuti oleh sang adik dan Bezzecchi yang tampil konsisten. Marquez terlihat habis-habisan memacu motornya, membalas dua kecelakaan yang ia alami sehari sebelumnya di Assen. Persaingan makin seru. Di Gia terus menekan Bagnaia hingga akhirnya berhasil menyalipnya di lap ketujuh. Di depan, Marc dan Alex Marquez masih memimpin jalannya pertarungan dengan Bezzecchi tak jauh di belakang mereka. Lap ke-8 jadi momen krusial. Quartararo mencoba bangkit dan memburu Bezzecchi demi podium ketiga. Namun harapannya memudar karena Di Gia sudah lebih dulu menyalip Bagnaia dan mengamankan posisi kelima. Marc Marquez terus menjaga keunggulan dengan jarak 0,2 detik dari Alex. Di lap ke-9, ia mulai menjauh dari kejaran sang adik dan memperbesar jarak. 5 besar belum berubah, hingga malapetaka menimpa Quartararo. Ia terjatuh di tikungan 10 hanya 4 lap sebelum balapan berakhir. Sangat disayangkan. Meski begitu, ia masih bisa berjalan keluar lintasan dengan selamat. Dengan Quartararo out, Di Gia naik ke posisi keempat disusul Bagnaia di belakangnya. 2 lap tersisa, posisi puncak tetap dikuasai Marc Marquez dan Alex Marquez, diikuti Bezzecchi di posisi ketiga. Dan itulah komposisi akhir hingga garis finish. Setelah 13 lap penuh ketegangan, Marc Marquez resmi jadi juara sprint race MotoGP Belanda 2025 dalam balapan yang benar-benar luar biasa. Marc Marquez bertekad untuk mematahkan mitos MotoGP lainnya di Assen akhir pekan ini. Marquez datang ke Assen untuk putaran MotoGP Belanda setelah meraih kemenangan di Grand Prix Italia di Mugello, kemenangan pertamanya di sana sejak tahun 2014. Secara standar tinggi miliknya, Marquez hanya mencatatkan hasil yang tergolong sedang di putaran Dutch TT.
Ia baru 2 kali menang di Assen dalam kelas MotoGP, yaitu pada tahun 2014 dan 2018, serta 5 kali naik podium lainnya. Namun setelah memenangkan 2 balapan di sirkuit yang biasanya menjadi kelemahannya Qatar dan Mugello, kini Marquez siap menaklukkan satu lagi lintasan yang tidak bersahabat baginya. Dia pernah menang di sini, kemenangan flag to flag pada 2014. Ia juga memenangi salah satu balapan MotoGP terbaik sepanjang masa di sini pada 2018, ujar penyiar Dorna, Louis Sudabi, di Paddock Assen. Meski saya percaya saat Mark mengatakan ini bukan salah satu sirkuit terkuatnya. Mungkin bukan seperti Aragon, Phillip Island, atau Sachsenring. Saya rasa itu hanyalah mitos bahwa Marc Marquez kesulitan di sirkuit seperti TT Assen. Kita sempat membahas hal yang sama menjelang Qatar, katanya itu sirkuit lemah untuk Mark, tapi dia merebut pole dan menang 2 kali. Di Mugello juga begitu, pole dan menang 2 kali. Sirkuit lemah bagi Marquez setara dengan sirkuit kuat bagi kebanyakan pembalap lainnya. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menghadapi tantangan berat untuk memangkas selisih 110 poin dari Marc Marquez, rekan setimnya di Ducati yang kini memimpin klasemen dengan kokoh. Ini bukan pertama kalinya Bagnaia harus mengejar ketertinggalan besar dalam klasemen. Pada tahun 2022, ia mencatatkan comeback terbesar dalam sejarah perebutan gelar MotoGP dengan membalikan defisit 91 poin dari Fabio Quartararo dan merebut gelar juara dunia pertamanya. Namun, situasi tahun ini sangat berbeda. Alih-alih menghadapi pembalap dari pabrikan lain yang sedang kesulitan dengan motornya, kini Bagnaia harus melawan rekan setimnya sendiri, Marquez, yang tengah berada dalam performa terbaiknya. Bagnaia kesulitan dengan rasa depan motornya GP25. Rangkaian 3 kemenangan beruntunnya terhenti di Mugello dengan hanya finish di posisi keempat, meski sempat menyajikan duel sengit melawan Marquez di awal lap. Datang ke Assen di mana ia telah memenangkan 3 Grand Prix terakhir, Bagnaia harus menunjukkan performa sejatinya untuk bisa memulai kembali kampanyenya musim ini. Saya yakin Bagnaia masih berharap pada keajaiban seperti tahun 2022 dan selisih 91 poin yang bisa ia balikan. Tapi itu situasi yang sangat berbeda lawannya saat itu Fabio Quartararo di atas motor Yamaha, tambah Sudabi. Kali ini lawannya ada di tim yang sama dengan motor yang sama dan dalam kondisi terbaik. Sementara Pecco tidak. Ia masih bergulat dengan masalah yang sama sejak awal musim. Dia mengatakan seminggu lalu bahwa jika di Mugello tidak berhasil, itu tanda masalah serius. Dan jika ada sirkuit yang lebih cocok untuk Pecco dibanding Mugello, itu adalah Assen. Tapi sejauh ini belum ada secercah cahaya di ujung terowongan yang sangat ingin Pecco lihat. Michael Pirro hadir langsung di Mugello untuk menikmati GP Italia dari dekat. Pembalap penguji Ducati itu menyaksikan langsung kerja keras yang sedang dilakukan di pabrik Borgo Panigale untuk terus menyempurnakan motor mereka. Dan Pirro pun bisa pulang dengan perasaan puas, karena podium kali ini sepenuhnya dikuasai oleh para pembalap Ducati, meskipun Pecco Bagnaia tak berhasil naik ke podium di balapan kandangnya. Inilah penilaian Pirro soal balapan sebagaimana dikutip oleh GP1. Ini balapan yang luar biasa. Aku tidak melihatnya sebagai langkah maju atau mundur dibandingkan balapan di Aragn. Kita masih berada di titik yang sama. Masalah terbesarnya seperti yang sering kukatakan kepada para insinyur adalah bahwa perasaan seorang pembalap tidak bisa diukur. Jadi kita harus bekerja tanpa mengandalkan itu dan mencari cara untuk mereplikasinya. Pecco Bagnaia sempat menunjukkan perlawanan di awal balapan meskipun akhirnya gagal naik podium. Dia sangat kuat saat pengereman dan ketika berada di depan, konsistensinya luar biasa.
Itu terbukti dari 11 kemenangan yang dia raih tahun lalu, semuanya dia menangkan dengan start di posisi terdepan, tetap fokus dan menjaga ritmenya. Dalam hal ini dia seperti palu godam. Dia tahu bahwa jika harus mengikuti dari belakang, bagian depan motornya akan menderita. Jadi dia memilih strategi itu. Jelas sekali ketika kamu harus melawan dua Marquez sekaligus yang juga ingin berada di depan, pertempuran seperti itu sangat mudah terjadi. 5 lap awal benar-benar luar biasa. Sayang sekali Pecco gagal naik podium, tapi tetap saja mereka membuat kami semua terhibur. Mungkin di awal dia terlalu banyak menguras ban dan tenaga, dan karena gagal menyalip, dia harus menghitung ulang semuanya. Tapi aku tidak ingin mengecilkan peran di Gian Antonio, dia tampil luar biasa dengan comeback-nya. Pirro menjelaskan bahwa tak banyak perbedaan antara motor GP25 dan GP24 dalam mencari penyebab kesulitan Bagnaia musim ini. Pada awal 2024 perbedaannya mungkin relevan, tapi sekarang tidak lagi. Bukan karena kami tidak mencoba, tapi memang sulit untuk menyempurnakan paket sebelumnya. Ada beberapa detail yang berbeda, tapi yang kurang adalah kombinasi yang tepat agar dia bisa kembali ke performa lamanya. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan, musim lalu, Bastianini dan Martin menggunakan motor yang sama dengan Pecco, tapi dalam duel langsung, Pecco lebih unggul. Sementara sekarang, Marquez bersaudara berada di level yang sama dengannya, terutama dalam hal pengereman. Jadi, sulit menyalahkan motor atau membuat perbandingan yang adil. Aku sudah mencoba semua motor itu dan aku bisa jamin perbedaannya sangat kecil. Bagnaia sempat kehilangan grip pada bagian depan motornya saat balapan. Bisa dibilang ketika kamu menyerang dari belakang, tekanan ban meningkat, grip berkurang, dan kamu dipaksa melakukan manuver-manuver tertentu. Tahun lalu dia sering start dari depan, itu membuat suhu ban tidak naik terlalu tinggi, dan aerodinamika juga membantu. Kita masih berada di pertengahan musim dan Pecco sudah biasa bangkit dari situasi sulit. Harus diakui juga dia kini berhadapan dengan pembalap terhebat sepanjang sejarah dan lawan itu menghadapi duel ini dengan tenang, yang jelas mempermudah situasinya. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez sukses mencuri kemenangan di kandang Valentino Rossi pada MotoGP Italia 2025. Marc Marquez memanfaatkan situasi sengit setelah saling berduel ketat hingga senggolan melawan Francesco Bagnaia pada balapan utama di sirkuit Mugello, Tuscany, Italia, Minggu malam. Sempat lengah disalip adik sendiri, Alex Marquez, juara dunia 8 kali itu mampu kembali memanfaatkan peluang emas untuk memastikan kemenangan sapu bersih di sirkuit yang jadi kekuasaan The Doctor. Adapun Bagnaia lagi-lagi sempat terjepit. Nuvola Rossa belum cukup kuat ketika di situasi terapit antara duo Marquez. Usaha maksimal pemenang Seri GP Italia dalam 3 tahun terakhir itu malah lebih merana, gagal mengamankan podium 3 di lap-lap terakhir usai disalip Fabio Di Giannantonio. Dua pembalap ini sama-sama pakai Desmo Sedici GP25. Sementara itu wajah Valentino Rossi sempat tercoreng di sesi balapan ini, karena pembalap Pertamina Enduro VR46 yang juga sekaligus murid tertua dia, Franco Morbidelli, kembali berulah. Morbidelli melakukan manuver ceroboh terhadap Maverick Vinales hingga membuat Top Gun jatuh dan gagal finish dengan gestur kesal. Balapan utama hari ini dimulai dengan aksi Bagnaia yang langsung melesat di lap pembuka dengan merebut posisi pertama. Duel sengit langsung terlihat saat dia diintai ketat Marc Marquez. Marquez memanfaatkan slipstream dari Bagnaia untuk akhirnya merebut posisi terdepan. Bagnaia kembali terjepit di antara dua Marquez bersaudara. Aksi manuver sengit tersaji di penghujung putaran kedua. Bagnaia yang tadinya sukses merebut posisi terdepan sempat melebar. Dia kemudian tersenggol ban belakang Marc Marquez dan melorot ke posisi 3. Bagnaia dan Marc kembali sengit sampai di tikungan terakhir lap ke-6.
Di saat duo sesama Ducati Lenovo sibuk berduel, Alex Marquez memanfaatkan kesempatan untuk merebut posisi pertama. Alex lagi-lagi hanya bertahan sejenak setelah sekitar 3 putaran, Marc Marquez berhasil merebut posisi terdepan. Di barisan tengah, Maverick Vinales disenggol Franco Morbidelli saat ceroboh melakukan manuver dari dalam tikungan 4. Upaya murid tertua Valentino Rossi itu kembali membuat rival kesal. Vinales sempat menunjuk Morbidelli yang masih aman di tempat kelima. Morbidelli dihukum long lap penalti. Memasuki putaran ke-13, Marc Marquez makin tangguh di depan. Sementara di belakangnya ada Alex Marquez dan Bagnaia yang sibuk berebut posisi kedua. Menyisakan 5 putaran terakhir, Fabio Di Giannantonio mulai mengancam Bagnaia dan Alex Marquez. Di Gia hanya berjarak 0,465 detik dari Nuvola Rossa. Pada lap terakhir, Di Gia sukses menyalip Bagnaia untuk mengamankan podium 3. Pembalap Ducati Marc Marquez meneruskan catatan gemilangnya di sirkuit Mugello dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2025. Sebelumnya, pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu meraih pole position pada sesi kualifikasi dan mencatat rekor lap baru di MotoGP Italia 2025. Marquez menjadi yang tercepat pada kualifikasi MotoGP Italia 2025 dengan catatan waktu putaran 1 menit 44,169 detik, Sabtu malam. Catatan waktu tersebut telah menjadi rekor lap baru dalam perburuan pole position di sirkuit Mugello, Tuscany, Italia. Marquez mengalahkan rekor lap sebelumnya yang dipegang Jorge Martin pada tahun lalu dengan 1 menit 44,500 detik. Kemenangan pada sprint race MotoGP Italia 2025 menambah pundi-pundi angka Marquez sebanyak 12 angka. Dia kini sudah mengoleksi 245 poin yang membuat posisinya belum tergoyahkan di puncak klasemen pembalap MotoGP. Rival terdekatnya masih adik sendiri, Alex Marquez yang pada sprint race kali ini harus puas finish kedua. Francesco Bagnaia masih belum bisa tampil dominan setelah kehadiran Marquez sebagai rekan setimnya. Kini, jarak poin pembalap yang akrab disapa dengan Pecco itu semakin jauh dari Marquez sebanyak 98 poin. Meski begitu, Bagnaia masih bertahan di posisi ketiga klasemen, disusul rekan sesama murid Valentino Rossi dari Akademi Balap VIR 46, Franco Morbidelli di urutan keempat. Perubahan posisi hanya dialami Raul Fernandez yang naik ke urutan ke-18. Fernandez yang memiliki poin sama dengan Joan Mir sebanyak 27 poin naik 1 set trip karena finish lebih baik dari Mir yakni posisi ke-8, sementara Mir ke-14. Persaingan para pembalap akan dilanjutkan pada balapan utama MotoGP Italia 2025, Minggu, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pembalap Ducati, Marc Marquez, merasa tidak ada yang perlu dia sesali usai merampungkan rangkaian sesi hari pertama MotoGP Italia 2025. MotoGP Italia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mugello telah menuntaskan hari pertama pada Jumat kemarin di mana Marquez mengalami pasang surut. Bagaimana tidak? Pembalap berjuluk Baby Alien itu gagal menjadi yang tercepat dalam sesi pagi, yaitu FP1 usai catatan waktunya digusur di masa-masa akhir. Padahal, Marquez sudah menunjukkan prospek yang menjanjikan dengan menebar gertakan kepada rekan setimnya Francesco Bagnaia yang tampil di kandang. Marquez sendiri menuntaskan sesi selama 45 menit itu dengan mencatatkan waktu lap terbaiknya 1 menit 46,293 detik.
Dia tertinggal 0,94 detik dari Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta yang memiliki catatan sama untuk menduduki posisi 1-2.